Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah, pagi hari ini Pak Kolis masih diberikan kesehatan, anak-anakku juga masih diberikan kesehatan, sehingga Pak Kolis bisa memberikan materi dan anak-anakku bisa menyimak materi dari Pak Kolis. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab Rasulullah memberikan pertolongan syafaatnya di hari akhir nanti. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan hari Kamis kemarin, yaitu tema 2, subtema 3, energi alternatif bagian 2. Kalau kemarin bagian 1, sekarang bagian 2 yang berisi muatan IPA, IPS, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan dalam belajar hari ini dan Allah berikan manfaat setiap ilmu yang kita dapatkan. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada tema 2 subtema 3, energi alternatif, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Ada 3 tujuan. Yang pertama, kita akan mengetahui mengenai sumber-sumber energi alternatif. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, memahami tempo dan tinggi rendah nada. Yang pertama, kita akan bahas terkait energi alternatif. Bumi kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, apa yang diingat? Jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi ataupun gas alam. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Nah, jadi sumber energi alternatif ini ada karena kan ada beberapa dari SDA atau sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Atau Pak Kolis membahasakannya, bahasa mudahnya itu adalah energi lain. Jadi energi cadangan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu susah-susah mengingatnya, cukup ingat energi alternatif adalah energi lain atau cadangan. Yang kedua, energi alternatif juga lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Sumber energi alternatif di dalam alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Jadi anak-anak, sumber energi alternatif ini jumlahnya tidak terbatas. Jadi kenapa kita penting dan perlu memanfaatkan energi alternatif? Karena jumlahnya tidak terbatas.
Berikutnya, apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Mari simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, contoh dari sumber energi alternatif adalah sinar matahari. Seperti yang kita ketahui dan pelajari pada tema yang sebelumnya, matahari merupakan energi yang terbesar di dunia ini. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti listrik, energi minyak bumi, dan gas alam. Sinar matahari digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Adapun alat yang dapat merubah sinar matahari menjadi energi listrik namanya adalah panel surya. Seperti pada gambar, ya, di atas atap itu dipasang alat yang namanya adalah panel surya. Alat ini bisa merubah sinar matahari atau panas matahari menjadi energi listrik. Yang kedua adalah air. Nah, air yang berada dalam waduk atau bendungan apabila mengalir dari atas maka arus air cukuplah deras sehingga arus air ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Keadaan air yang sangat deras ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian dapat memutar generator. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Jadi kalau ditanya, mengapa air bisa membangkitkan listrik? Karena arus yang deras, arus air yang sangat deras menggerakkan turbin, kemudian memutar generator sehingga generator bisa menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, angin. Angin dapat memutar baling-baling atau kincir. Kita biasa mengenal. Pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Ternyata ada alat khusus yang digunakan untuk merubah energi angin menjadi listrik, yaitu aerogenerator. Namanya adalah aerogenerator. Alat yang digunakan merubah energi listrik yang memutar baling-baling atau kincir menjadi listrik, namanya adalah aerogenerator. Yang keempat, kotoran hewan ternak. Nah, kotoran hewan ternak ini juga memiliki fungsi atau manfaat untuk energi alternatif. Di dalam kotoran hewan ternak terdapat gas metana. Gas metana ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima adalah panas bumi. Di dalam perut bumi terdapat magma yang bisa kemudian menyemburkan uap panas yang disebut panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi, uap yang dihasilkan dari dalam perut bumi dapat menggerakkan turbin generator sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik. Itulah kenapa panas bumi menjadi energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Energi alternatif termasuk energi yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Selain kotoran hewan, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Nah, ternyata kentang ini dapat menjadi energi alternatif mengganti baterai. Nah, sebelum kita bahas terkait percobaan tentang kentang yang bisa menjadi pengganti baterai, Pak Kholis akan menyampaikan contoh pengolahan kotoran hewan menjadi biogas. Pak Kholis akan memberi contoh
pengolahan kotoran hewan menjadi biogas. Yang pertama, dari seorang peternak, katakanlah dia punya ternak sapi. Nah, kotoran ternak tersebut dibusukkan atau pembusukan kotoran yang akhirnya menghasilkan gas metana. Jadi kumpulan kotoran ternak ketika disimpan dalam suatu tempat akan mengalami pembusukan. Nah, dalam pembusukan itu gas yang akan muncul adalah gas metana. Gas metana yang berasal dari pembusukan kotoran akan masuk ke dalam tungku pembakaran. Nah, gas metana yang masuk akan masuk tungku pembakaran. Setelah tungku pembakaran, yang keluar adalah uap panas. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Nah, hingga akhirnya bisa menghasilkan energi listrik. Oke, Pak Kois ulangi ya. Dari kotoran ternak disimpan dalam tempat tertentu hingga membusuk, kemudian mengeluarkan gas metana. Gas metana dibakar, dipanaskan menjadi uap. Uapnya kemudian dapat menggerakkan turbin. Turbin bergerak, generatornya dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah gambar percobaan baterai alami dari kentang. Yang pertama adalah siapkan satu buah kentang, kemudian siapkan lempeng seng dan lempeng tembaga, siapkan 2 kabel, siapkan 2 penjepit 4 penjepit buaya dan lampu LED. Ketika lempeng seng dan tembaga ditancapkan kepada kentang itu, kemudian dijepit oleh penjepit, maka dapat menghasilkan energi listrik dalam watt tertentu yang bisa menyalakan lampu LED tersebut. Berikutnya, setelah kita membahas tentang energi alternatif, dalam subtema 3 ini kita juga akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi, sumber daya alam yang sangat melimpah ruah di Indonesia ini dapat kita manfaatkan. Kita ambil manfaatnya untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Nah, kalau pengen tahu, ini ada gambar, Pak Kolis berikan gambar tumbuhan jarak. Buah jarak dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Mengingat tadi gas bumi atau gas alam jumlahnya sangat terbatas, maka kita perlu mencari energi alternatif lain yang dapat digunakan untuk menggantinya. Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatannya bisa dijadikan sebagai minyak jarak yang memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi ada industri-industri kecil yang khusus mengolah buah jarak yang dijadikan sebagai minyak gosok. Nah, minyak gosok ini ternyata bisa diolah dengan bahan buah jarak tadi. Nah, tentunya adanya buah jarak ini juga berdampak baik bagi ekonomi masyarakat, karena dari buah itu bisa menjadikan industri-industri kecil yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini juga harus kita ketahui, ternyata banyak manfaatnya. Minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Nah, ternyata minyak dari buah jarak juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau bahan bakar lain pengganti solar. Yang berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia
memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contoh yang melimpah ruah ada di Indonesia adalah singkong, salah satunya singkong. Singkong dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan seperti getuk, keripik singkong, comro, dan lain sebagainya. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Tak banyak juga para petani menggantungkan tambahan pemasukan untuk kebutuhan keluarganya dari singkong ini. Maka singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Ada kemudian di suatu daerah yang lahannya itu ditanami singkong semua. Karena penduduknya hidup atau menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Singkong ya, kita tidak boleh menganggap remeh singkong ini. Nah, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik, ini mulai mengolah singkong menjadi makanan yang layak dan enak dan cocok untuk dijual dan layak untuk dijual. Jadi saat ini singkong ini sudah dimanfaatkan ya, sudah diolah sedemikian rupa oleh petani, industri, hingga pabrik menjadi olahan yang enak dan layak untuk dijual. Jadi singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari singkong bisa membuka lapangan pekerjaan, dari singkong bisa menghidupi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita membahas pemanfaatan sumber daya alam, kita akan lanjut membahas tentang menyanyi secara berkelompok. Pasti kalian pernah menjumpainya. Ketika upacara hari Senin, kalian menjumpai seorang paduan suara. Nah, paduan suara itu adalah contoh dari menyanyi secara berkelompok. Tapi bernyanyi juga dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Ketika bernyanyi secara kelompok, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tinggi rendah nada. Nah, yang kedua, temponya. Yang ketiga, dinamika lagu. Nah, ini adalah contoh dari menyanyi berkelompok, yaitu adalah paduan suara yang biasa kita dengarkan, kita jumpai pada upacara bendera hari Senin. Paduan suara merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Bernyanyilah dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik dan benar. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, lakukan pernapasan. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Dan ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi: pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Jadi pernapasan diafragma ini dianggap sebagai teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi. Yang ketiga, sikap tubuh saat bernyanyi haruslah berdiri tegap. Berdiri tegap. Kemudian kita juga harus melatih menguasai artikulasi A, I, U, E, O harus jelas. Yang kelima, minumlah air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan karena pengaruh dengan tenggorokan dan suara kita nanti saat bernyanyi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tidak ada tugas, hanyalah membaca, memahami, dan tetaplah jadi anak yang berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.